kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita rugi kalau tidak dipersiapkan kita dengan beribadah, dengan bertakwa, dengan beramal soleh. Itu orang yang seperti itu akan mengalami kerugian. Selanjutnya dalam surat itu Allah memberikan informasi la fi husni ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi orang itu rugi mereka yang tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi. Itu orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin yang menentang aturan-aturan syar'i, itu kategori orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disengaja. Itu rugi. Sehingga manusia tentu tidak diinginkan rugi dalam kehidupannya, maka tanamkan dalam diri kita iman. Insya Allah kita semua itu termasuk keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang yang tidak merugi. Tapi ada kelanjutannya, mengamilus sholihat, dan beramal soleh. Ketika orang beriman tapi tidak beramal soleh, maka imannya itu ya mandek, tidak bisa amal solehnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak iman. Maka kunci pertama seorang Islam itu amal soleh harus ada iman. Apapun kebaikan kita, beramal soleh kita, amal kebaikan kita, kalau tidak ada fondasi iman kepada Allah, maka sia-sia amal kebaikan kita. Termasuk kita ya pada sore ini kita bersama-sama berkumpul melaksanakan kewajiban kita sebagai keluarga, ini kan salah satu amal soleh, dan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung sebagai amal ibadah. Karena apa? Kita punya iman. Itu untungnya seorang mukmin, apapun kegiatannya selama itu positif, itu dihitung itu amal soleh. Misalnya petani bekerja, atau mungkin pejabat mengurusi apa untuk membantu, karena ada iman maka itu ibadah. Kelihatannya amal dunia, tapi karena didasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan itu dihitung sebagai amal ibadah. Setelah itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beramal soleh, kita diteruskan dengan watawasau bil haq, nasihat menasehati kepada kebaikan. Itu kewajiban kita. Ya, termasuk salah satu kewajiban kita sebagai keluarga kan uri-uri kegiatan keluarga yang sudah berjalan, dan itu suatu amal soleh. Kumpulan keluarga, amal soleh, amal kebagusan yang bisa dicatat itu sebagai suatu bentuk ibadah. Karena di situ ada unsur tawasau bil haq, nasihat menasihati kebaikan. Itu termasuk orang yang tidak merugi. Kemudian yang berikutnya adalah watawasau bis sabr, yaitu nasihat menasehati dengan kesabaran. Keluarga besar
Bani Halimi ini sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Pertama sekali itu di rumahnya Bude pakai Harun ya. Harun. Siapa jenenge? Musin. Itu udah 30-an tahun itu. 21 awal tahun 2000. Ya berarti 11 tahun ya. Itu kalau bukan didasari dengan tawasul bil haq wa tawasul bisabri abad melakoni. Nanti menangi pada bojo pada ngomong. Di sini butuh keikhlasan. Butuh keikhlasan.